Halo guys, selamat malam. Jadi malam ini kita akan memulai presentasi kita mengenai menuju pengambilan keputusan berbasis data yang efektif pada UMKM di Inggris. Wow, sangat hebat sekali bukan di Inggris. Gila, 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 gila. Sekarang kita akan masuk kenapa jadi kita mengambil pembahasan ini. Yaitu ada pada perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar di dalam dunia usaha termasuk bagi usaha kecil dan juga menengah atau UKM. Saat ini data menjadi aset yang sangat penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mendorong inovasi bisnis. Melalui penerapan ilmu data dan kecerdasan buatan, UKM dapat memprediksi kebutuhan pelanggan, optimalkan proses produksi, dan mengambil keputusan strategis yang lebih akurat. Wow, sekali bukan? Namun, transformasi ini menuju pengambilan keputusan yang berbasis data masih menghadapi banyak yang tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusianya, kurangnya keahlian di bidang teknologi, serta mahalnya investasi digital menjadi hambatan utama bagi sebagian besar UKM di Inggris. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa tren dan juga tantangan yang dihadapi UKM dalam menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis data, serta bagaimana data dapat digunakan secara efektif dan mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi di sektor ini. Sekarang kita berlanjut kepada latar permasalahannya. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas sekarang. Meskipun manfaat dari digitalisasi dan pengguna data telah banyak diakui, sebagian besar UKM di Inggris masih belum mampu menerapkannya secara optimal. Tingkat adopsi teknologi data dan analitik masih sangat amat rendah, bahkan tercatat kurang dari 1% dari total UKM yang benar-benar menggunakan big data analitik. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk berinvestasi dalam teknologi baru, dan juga rendahnya literasi digital, serta kurangnya tenaga ahli di bidang analitik data dan juga kecerdasan buatan. Selain itu, banyak UMKM yang belum menyadari potensi besar dari data terbuka dan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem digital antar platform. Hal-hal tersebut menyebabkan kesenjangan digital antara perusahaan kecil dan juga perusahaan besar semakin melebar. Sehingga perlu adanya strategi dan juga dukungan konkret untuk mempercepat transformasi digital di kalangan UMKM. Sekarang kenapa sih kita bahas ini? Kita ada 4 tujuan. Yang pertama ada mengidentifikasi tantangan utama UKM dalam penerapan pengambilan keputusan berbasis data, menjelaskan manfaat penggunaan analitik dan kecerdasan buatan atau AI bagi peningkatan kinerja UMKM, menunjukkan hasil penerapan teknologi data melalui studi kasus nyata pada beberapa UKM di Inggris, memberikan rekomendasi strategi untuk mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan. Dan mungkin juga kita bisa pakai untuk di UKM di Indonesia sendiri ya guys ya. Sekarang kita lanjut ke penelitian terkait. Pada OECD 2021 menekankan bahwa digitalisasi merupakan pendorong utama pertumbuhan UKM, terutama pasca pandemi COVID-19. Dan juga ada dari Coleman et al. 2016 menemukan bahwa UKM yang memanfaatkan data cenderung memiliki tingkat produktivitas 13% lebih tinggi dibandingkan UKM yang tidak menggunakan data. Lalu ada juga Chest and Wang 2020 menunjukkan bahwa inovasi teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UKM. Wah, ini sangat positif berarti ya guys ya. Dan juga ada Gasemaghay 2019 menyoroti pentingnya memahami karakteristik big data seperti volume, kecepatan, dan variasi untuk menganalisa dampak terhadap bisnis. Yang terakhir ada dari proyek ERDF di Inggris 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan data dan dukungan pendanaan sangat amat berpengaruh terhadap percepatan adopsi teknologi digital pada UKM. Yaitu kita masuk ke bab selanjutnya ada di metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Fokusnya adalah pada 85 UKM di West Midlands, Inggris. Wah, ternyata datanya itu bukan 10, 15, tapi 85 UKM di West Midlands, Inggris ya. Dalam proyek 3 tahun yang didanai oleh European Regional Development Fund atau ERDF, tahap awal penelitian mencakup identifikasi kebutuhan dan hambatan digitalisasi yang dihadapi UKM. Peneliti meninjau kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta tingkat literasi data di berbagai sektor. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan strategi untuk mendukung transformasi berbasis data.
Selanjutnya, data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen pendukung dari ERDF dan laporan pemerintah. Analisis dilakukan dengan bantuan Microsoft Power BI. Nah, Microsoft Power BI lagi-lagi guys ya, untuk apa? Untuk menganalisa data-data tersebut. Yaitu kita baca lagi nih, untuk memvisualisasikan tren dan juga pola penggunaan data di UKM. Nah, ternyata memang sangat amat penting ya data analitik ini ya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi area yang paling membutuhkan peningkatan seperti manajemen data, analisis pelanggan, dan juga efisiensi produk. Data kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil temuan dari data kuantitatif. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan dua studi kasus utama. Pertama, PBL Care, UKM di sektor layanan kesehatan yang mendigitalisasi sistem pemantauan pelayanan. Yang kedua ada HIECHA Technology, perusahaan manufaktur aditif yang menerapkan machine learning untuk mengoptimalkan proses produksi. Kedua kasus dianalisa dalam melalui tahapan penerapan digitalisasi dan dibandingkan untuk melihat sejauh mana sistem berbasis data meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya kita beralih ke hasil penelitian. Studi kasus pertama, PBL-CARE menunjukkan keberhasilan transformasi dari sistem manual ke sistem digital dengan dashboard Power BI. Perusahaan dapat memantau jadwal pelayanan dan juga performa staf secara real time. Wow, ternyata sangat amat mantap ya. Setelah digitalisasi, keterlambatan layanan menurun, efisiensi meningkat, dan peringkat dari Care Quality Commission naik dari memerlukan perbaikan menjadi baik. Wow, ini ternyata sangat amat signifikan ya guys ya, menggunakan data analitik tadi itu. Terus yang kedua ada, pada high-tech teknologi menerapkan decision tree atau random forest untuk mengoptimalkan parameter produksi. Pendekatan ini mengurangi kesalahan manufaktur, menghemat waktu uji coba, dan juga meningkatkan efisiensi hingga 15%. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan machine learning pada UKM dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Lanjut, penerapan teknologi data dan analitik terbukti meningkatkan efisiensi dan produktivitas UKM. Dari 85 UKM yang diteliti, 40% memerlukan pelatihan keterampilan data, sementara 30% fokus pada pengembangan sistem digital. Perusahaan yang cepat mengadopsi digitalisasi menunjukkan peningkatan efisiensi secara operasional, kemampuan analisis pasar, dan juga pengambilan keputusan yang lebih cepat. Wah, ternyata memang benar-benar berpengaruh ya. Lalu, pada diskusi dan temuan, di sini menemukan bahwa adopsi teknologi data pada UMKM di Inggris menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun teknis. Banyak UKM yang masih kurang memahami potensi dasar data dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Rendahnya digitalisasi dan juga keterbatasan tenaga ahli menjadi kendala yang utama menghambat proses transformasi ini. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa UKM yang mendapatkan pelatihan dan juga dukungan dana dan juga pendampingan teknis mampu melakukan lompatan yang sangat amat signifikan ya guys ya. Seperti yang kita lihat di data sebelumnya, itu sangat amat melonjak ya guys ya. Lalu adopsi machine learning, analitik data dan juga dashboard sistem memungkinkan para manajer untuk memantau kinerja bisnis secara real time serta menyesuaikan strategi bisnis dengan cepat. Selain itu, integrasi data sistem bisnis juga terbukti memperkuat hubungan dengan pelanggan, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan kemampuan prediksi terhadap tren industri. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan pengambilan keputusan berbasis data tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga memperluas potensi pertumbuhan eksternal bagi UMKM. Wow, sangat wow. Lalu kita masuk ke bagian akhir. Wah, transformasi digital dan pengambilan keputusan yang berbasis data merupakan langkah yang amat penting untuk meningkatkan daya saing UKM di era modern. Melalui pemanfaatan ilmu data dan kecerdasan buatan, UKM dapat memperoleh wawasan bisnis yang sangat mendalam dan juga mendukung keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya keahlian, dan juga rendahnya kesadaran akan nilai data, hasil penelitian ini membuktikan bahwa dukungan pelatihan dan juga pendanaan serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan juga sektor swasta dapat mempercepat transformasi digital. Dengan strategi yang tepat, UKM dapat berkembang menjadi organisasi berbasis data yang inovatif dan juga berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.